Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat YouTube, bertemu kembali dengan kami di channel Samsul Hadi yang senantiasa menyampaikan edukasi-edukasi tentang perminyakan khususnya di bidang operasi produksi. Dan saat ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang heater treatment. Namun sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan juga kita memohon sholawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat YouTube, kami akan melanjutkan pembahasannya. Saat ini sudah ada di depan kita slide yang akan kami sampaikan, yaitu coba bisa dilihat ke depan sini, heater treater retention time. Heater treater. Jadi apa sih gunanya kita mempelajari retention time ini? Dengan retention time inilah kita dapat menentukan berapa jumlah heater yang kita butuhkan. Seperti dalam gambar itu terlihat ada 6 heater treater. Coba kalau kita lihat ya. Nah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah bagaimana kita untuk menentukan jumlah heater treater yang kita butuhkan di suatu lapangan, di P3 atau di SPU? Mungkin kita lihat ini, kita butuh apa, mungkin butuh 1 atau 2 atau 3 atau berapa. Inilah hubungannya, kita perlu tahunya retention time. Baik, kita lanjutkan. Nah ini biasa, kalau gambaran umum sudah, ada centangnya, cara kerja heater treater sudah, kemudian juga bagian heater treater dan fungsinya sudah, kemudian juga sistem pemanas heater treater juga sudah, cara kerja damp valve dan cara men-settingnya juga sudah kami sampaikan. Nah, saat ini kita akan menyampaikan masalah retention time heater treater. Oke, baik sahabat-sahabat itu ya, kita lanjutkan retention time heater treater. Retention time adalah waktu yang diperlukan dari liquid sejak masuk sampai liquid tersebut keluar lagi dari suatu bejana. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah waktu yang diperlukan. Nah ini kalau ada line masuk ya, nah ini misalkan saya tambahin, ini adalah gambaran heater ini. Jadi kalau ada line masuk ke sini, ini adalah line masuknya. Tapi ini walaupun di sini dia akan ini kan ke bawah dulu terlebih dahulu. Nah ini akan ke bawah, ini liquid yang masuk. Dia ke bawah dulu supaya apa? Supaya kena panas. Nah, jadi yang masuk ini, yang dinamakan retention time-nya adalah sejak dia masuk ke sini, masuk satu tetes liquid ini masuk, sampai dia keluar ke sini, itulah waktu yang disebut dengan retention time. Jadi berapa lama minyak ini dalam perjalanannya dari sini menuju ke bawah, kemudian dia naik ke atas, dan dia keluar lagi. Nah, itulah retention time-nya. Jadi berapa lama? Seperti itu ya, itulah. Nah, retention time ini, kalau dia terlalu cepat, dia tidak dapat menyerap panasnya di sini, dan dia tidak optimal seperti itu. Nah, kita lihat lagi, ini kita. Nah, untuk retention time liquid, ya, untuk di heater treater adalah antara 20 sampai dengan 30 menit. Ini retention time-nya. Antara 20 sampai dengan 30 menit. Nah, apabila retention time liquid di heater kurang dari 20 menit, maka panas yang diterima oleh liquid di dalam heater treater itu tidaklah optimal. Jadi, kalau terlalu cepat, ya, misalnya kita mestinya menggunakan heater itu 4 lah gitu. 4 unit, misalkan kita harusnya menggunakan heater ini, kita pasang hanya 2. Jadi kalau dia hanya 2, terpaksa dia yang masuk ini sangat cepat. Katakanlah hanya 10 menit dia sudah keluar, 10 menit sudah keluar. Nah, kalau dia hanya 10 menit, panas yang ada di sini penyerapannya tentu tidak optimal. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dia lama,
di sini 20 menit atau 30 menit, maka panas yang diterima oleh liquid ini maka akan optimal. Nah, maka dari situ emulsi yang ada di dalam minyak itu akan terurai lah. Jadi pecah emulsinya seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Ini adalah liquid masuk yang di sini tadi sudah saya jelaskan, masuk sini tapi ke bawah dulu seperti ini. Kemudian dia keluar lewat sini. Nah, inilah retention time. Berapa lama dia sejak masuk sini sampai dia keluar lagi. Nah, untuk heater itu antara 20 sampai dengan 30 menit. Jadi, retention time-nya adalah antara 20 sampai dengan 30 menit. Oke. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana cara untuk menentukan retention time heater treater? Jadi, yang pertama apa? Yang pertama adalah hitung volume total heater treater. Jadi kita harus menghitung volume heater treater ini berapa. Ya. Nah, kita lihat OD yang sudah kita ketahui adalah 4 feet. Jadi diameter daripada ini memang OD. Kalau kita menghitung itu sebetulnya ID ya. It's inside diameter, tapi tidak apalah, bedanya sedikit, beda dindingnya saja berapa tebalnya sih enggak terlalu. Jadi OD-nya adalah 4 feet. Kemudian tingginya 20 feet. Nah, ini tingginya sini ke sini adalah 20 feet. Nah, coba ini. Jadi volumenya berapa? Volumenya adalah 3,14 tentunya dikali, jadi volume ya. Coba saya ini kan lagi, volume itu rumusnya adalah volume sama dengan P di kuadrat H per 4. Ini adalah diameternya, inilah adalah height-nya, 4 ini memang sudah rumus karena menggunakan V. Karena menggunakan diameter. Kalau kita mau menggunakan jari-jari, itu tentu tidak ada 4 ini. Nah, jadi ini 3,14, ininya diameternya adalah 4, tentu dikuadratkan, height-nya adalah 20 dibagi 4. Jadi ketemunya adalah 251,2 kubik feet. Nah, itu. Nah, tentunya satuan kita itu tidak menggunakan kubik feet. Di lapangan kita harus menggunakan dalam barrel tentunya. Nah, bagaimana kita untuk menghitung ini atau mengkonversikan dari satuan kubik feet ini sebanyak 251,2 kubik feet. Nah, kita konversikan ke dalam BBL. Nah, kalau saya biasakan untuk menghitung konversi itu adalah dengan cara manual. Memang kita bisa lihat saja di dalam catatan-catatan di mana itu ada catatan. Tapi kalau saya senang untuk melatih otak kita juga, saya senangnya konversi itu dicari. Dan kalau bisa dibiasakan, ini akan lebih enak untuk adik-adik ya. Coba kita cari dulu. Kita cari ininya, konversi ini. Ini adalah 251,2. 251 ya. 251,2 kubik feet. Nah, ini satuan ini mau kita jadikan ke BBL. Nah, tentunya bagaimana caranya untuk menjadikan ke BBL? Tidak bisa langsung tentunya. Ini kubik feet kita hubungkan saja dulu dengan liter. Kubik feet ke liter. Nah, kemudian nanti baru hubungkan liter ke BBL. Nah, udah ketemu nih. Jadi kubik feet-nya bisa hilang, ini liter ini juga bisa hilang. Nah, 1 BBL sama dengan 158,9873. Ini ketentuan. Nah, 1 kubik feet berapa liter? Saya tidak hafal. Berapa ini? Kalau mau buka lihat catatan mudah. Tapi bagaimana kalau kita di lapangan kita mau mencari? Nah, ayo sama-sama kita mencari ya. Kita biasakanlah kita mencari konversi biar kita lancar juga ini. Jadi kubik feet ya. Kita tahu 1 feet ya. Itu sama dengan 30 cm ya. Atau sama dengan kalau saya buat 3 poin, ini bukan 30 ya. 30 lengkapnya 30,48 cm. Bisa juga saya tulis 3,048 desimeter. Kalau kita butuhnya kubik feet dalam satuan volume, maka ini kita jadikan ini
1 feet kubik, ini tentunya kubik, ya nggak usah pakai 1 lah. Kubik ini juga harus kita jadikan pangkat 3 juga, 3,048 pangkat 3 desimeter, desimeternya juga pangkat 3. Nah, desimeter pangkat 3 ini apa? Desimeter pangkat 3 ini adalah sama dengan liter. Sama. Desimeter pangkat 3 itu adalah liter. 1 kubik feet, 1 meter kubik feet adalah 1000 liter. Sama. Ini ya. Nah, kemudian kita tinggal cari ini. Jadi 1 kubik feet berapa liter? Nah, ini tinggal kita cari ini, kita hitung. Mana kalkulator? Sebentar. Ini kalkulator jauh, kita ambil dulu ini. Oke, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini bisa kita coba ini kan, kita hitung ya, 3 poin, atau kita ini kan dulu, 3,048 dikali 3,048 kali 3,048 sama dengan 28,3168. 28, sama dengan 28,3168. 3168 liter. Nah, sudah dapat kita. Jadi 28,3168. Jadi 1 kubik feet sama dengan 28,3168. Nah, ini 251,2 kubik feet. Untuk menjadi BBL berapa jadinya? Tinggal kita kalikan. Oke, kita kalikan lagi. Nah, ini 28 ini, jadi kita ulang lagi. 251,2 dikali, karena ini di atas kita kali, nanti di sini dibagi. Dikali dengan 28,3168 dibagi dengan 158,9873 sama dengan dapatnya 44,74. 44,74 BBL. Nah, inilah hasil konversi. Oke, kita lihat ya. Jadi berapa hasilnya? Jadi hasilnya adalah 44,74. Nah, ini ya, 4474. Nah, kemudian kalau kita mau memastikan lagi, bentar. Nah, ini, kalau kita mau memastikan lagi, benar nggak ini kita, konversi kita, bisa kita lihat di sini ada aplikasi untuk menghitung ini tadi konversi kita. Nah, ini bisa kita ke sini. Nah, saya punya aplikasi ini, kalau untuk menghitung volume bisa kita ini kan, tinggal masuk saja sebetulnya sini. Nah, coba lihat ini ya. Nah, ini ada yang ini. Nah, kita lihat ini. Coba perhatikan lebih detail lagi ini. Ini satuan diameternya dalam feet, tingginya juga dalam feet. Ini bisa juga volume gradiennya per BBL per feet. Satuan dalam BBL, ini kita bisa buat apa aja dengan aplikasi ini, kita mau satuan apa, hasilnya mau dalam satuan apa, tinggal ganti-ganti saja. Nah, ini kita masukkan, diameternya tadi 4 ya. Oke, diameternya adalah 4. Kemudian tingginya adalah 20. Nah, berapa kalau 20? Nah, ini hasilnya nih. Jadi hasilnya adalah 44,76. Kita tadi 74 ya, tapi ini sudah di belakang koma. Jadi ini adalah masalah pemenggalan koma aja di belakang koma. Jadi 4476 kita hasilnya 4474. Ini sudah dianggap betul kali ini. Jadi sudah sama-sama dengan 44,7. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita mau menggunakan aplikasi cepat, tapi kita kurang terasah otak kita. Jadi kalau kita menggunakan ini lebih teruji, lebih ini hanya untuk membuktikan saja bahwa konversi kita itu benar gitu ya. Nah, oke.
Nah, jadi seperti ini. Sampai di sini kita tadi, jadi volumenya adalah 4474. Selanjutnya, hitung volume efektif untuk ruang liquid. Nah, ini volume total. Nah, kalau kita mau untuk menghitung retention time, tentunya tidak semua volume ini menjadi tempat ruangan liquid. Jadi kita harus menghitung volume efektifnya. Coba kita lihat. Nah, tinggi ruang untuk dasar adalah 3 feet, kemudian tinggi ruang untuk gas adalah 4 feet. Apa maksudnya? Nah, ini ada ruangan untuk gas di atas ini. Nah, ini 4 feet, lebih kurang ini 4 feet. Kemudian di ruang ininya adalah ruang dasarnya. Jadi cairan itu tidak masuk sampai ke bawah, tapi di mendekati fire tube ini. Jadi dia hanya sampai di sini, tidak sampai ke bawah. Nah, jadi kalau begitu dipotong dengan 3 di bawah, 4 feet di atas. Jadi dikurang dengan 7. Nah, jadi dikurang 7. Jadi tinggi ruang efektifnya hanya 13 feet. Berapa kalau 13 feet? Nah, volumenya adalah 16,3 feet. Atau, nah ini bisa kita hitung juga ini. Gampang tadi. Dengan cara ini kita bisa hitung volume ruang liquid efektifnya hanya 29,08 bbl. Jadi yang diisi oleh ini ruangan ini adalah hanya 29 bbl saja. Kemudian, nah, bagaimana untuk kemampuan heater treater per harinya? Nah, retention time 20 menit. Jadi kalau dia 20 menit yang kita gunakan, maka 20 menit kali 24 jam kali 29,08 bbl, maka dia kemampuan heater itu hanya untuk 2093,76 barrel per day saja. Jadi kemampuan satu heater itu seperti ini kalau untuk retention time-nya 20 menit. Ya, jadi dia untuk 2000 lah. 2093,76 barrel per day. Ini kalau untuk 20 menit. Kemudian bagaimana kalau untuk 30 menit? Kalau 30 menit dikali 24 jam dikali 29,08 bbl sama dengan 1395,84 barrel per day, ya, barrel per day, seperti ini. Jadi dia kenapa lebih kecil ya karena dia dibuat 30 menit. Jadi kemampuannya hanya 1395 untuk setiap heater treaternya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di lapangan kita. Bila jumlah liquid yang perlu dipanaskan oleh heater treater sebanyak 10.000 barrel per day, maka jumlah heater treater yang diperlukan adalah maksimum itu 10.000 barrel per day dibagi dengan 1.395 barrel per day per unit. Ini tadi yang untuk apa? Ini yang untuk yang setengah 30 menit ya. Itu jadinya kita butuh 7,2 unit kalau kita menggunakan untuk retention time yang 30 menit. Nah, kalau kita menggunakan retention time yang 20 menit, jadi maka kita dapat 4,8 unit. Nah, jadi bagaimana, berapa sebaiknya kita gunakan heater treaternya? Kalau ada angka maksimum 7,2, ada juga minimumnya adalah 4,8. Nah, kalau gitu, kebutuhan ideal heater treater lebih kurang antara 5 sampai dengan 6 unit. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tergantung dengan berapa jumlah minyak yang mau kita panaskan. Kalau 10.000. Kalau dia hanya 2.000 saja di satu lapangan, ya cukup satu heater saja. Kalau dia misalkan 4.000, ya cukup dengan 2 heater seperti itu ya. Jadi kalau untuk 10.000 antara 5 sampai dengan 6. Ini sudah cukup bagus. Dan kalau ini digunakan, maka insya Allah emulsi yang dimasukkan ke heater itu akan terpecah. Jadi panas yang diserap oleh cairan yang masuk ke heater treater ini setelah melalui fire tube yang panas ini, maka dia akan efektif, akan lebih bagus gitu. Nah, kalau kita paksakan misalkan mestinya kita gunakan 5 atau 6, kita paksakan hanya 3. Nah, jadi panas yang terserap tidaklah maksimum tentunya. Jadi dia akan cepat keluar. Jadi dia masuk hanya 10 menit dia sudah keluar. Jadi belum sempat terpanaskan di sini. Ya, itulah sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi penjelasan mengenai retention time yang ada hubungannya dengan berapa jumlah heater treater yang kita butuhkan, baik itu di SPU
maupun itu di P3, di Pusat Penampung Produksi. Itu yang dapat kami jelaskan. Kalaupun nanti ada yang mau ditanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Apa saja silahkan, insya Allah kami akan jawab ya, akan kami respon. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan dapat bermanfaat bagi semuanya, bagi pekerja di lapangan, kemudian bagi adik-adik mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tingginya atau di akademinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.